Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tenggelamnya matahari kemarin sore menandakan berakhirnya bulan Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang agung, yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita merasa senang. Kesenangan itu kita ungkapkan dalam ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang-orang yang dulu pernah berkesan dalam hidup kita. Kita hadir di atas bumi Allah ini bukan kebetulan, melainkan didahului orang-orang sebelum kita. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu, 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungan. Andai masih ada mereka, dapat kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi tak semua seberuntung itu. Banyak dari mereka yang sudah mendahului kita, terbayang wajah mereka di pelupuk mata kita. Tak ada kata yang lain yang dapat kita ucapkan. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dia laki-laki yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal demi sesuap nasi yang halal untuk istri dan anaknya. Dia kerahkan semua tenaga dan pikirannya untuk keluarganya. Andai ia masih hidup, dapat kita peluk tubuhnya yang rapuh, namun sebagiannya sudah meninggalkan kita. Rabbana, ampunkanlah wali walidaina wali ummahatina, ayahanda kami, ibunda kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil, maka
balaslah itu ya Allah. Tidak ada yang bisa membalas semua itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Larut dalam kesedihan, tidak ada yang bisa menghapus kesedihan itu selain lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar kasih sayang-Mu ya Allah. Sempit terasa dada kami ya Allah, tapi hanya Engkau saja yang dapat melampangkannya ya Allah. Dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam lautan takbir, maka semua menjadi laut, semua menjadi bening, semua menjadi bersih, semuanya diserahkan kepadamu ya Allah. Berapa kali solat, doa tidak terwujud karena kita. Berapa kali ibadah mereka tidak jadi karena tangis kita sewaktu kecil. Hari ini, apa yang bisa kita balaskan kepada mereka? Orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, tak ada ungkapan yang bisa kita sampaikan selain doa. Maka panjatkanlah doa, ungkapkan permintaan ampunan, maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang baik, bulan yang mulia yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari ini kami menyampaikan setidaknya ada 3 wasiat penting yang dapat kita ambil dari khutbah ini. Pelajaran pertama dari hikmah Idul Fitri adalah apapun yang terjadi, hidup manusia tetap dalam ujian dan cobaan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kamu dengan perasaan takut, takut sakit, takut susah, takut melarat. Tapi ketakutan itu sudah lama kita hilangkan karena takut pada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, andai aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan, apakah yang aku mohonkan kepada Allah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Allahumma ya Allah, innaka afun, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Kau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku." Besar rasa takut kita kepada kemiskinan, tapi lebih besar lagi rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang takut miskin, takut melarat, maka karena takut itu ia halalkan segala cara, sogok, judi, khamar, zina, maka ia lebih takut pada yang haram, sehingga dia lupa ada takut yang lebih besar lagi, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kepada Allah. Sebenarnya inti dari ibadah yang kita dirikan selama 30 hari 30 malam ini tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu", hai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumussyam", diwajibkan kamu berpuasa, "kama kutiba 'alal ladzina min qablikum", sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Apakah Allah ingin menyiksa hambanya? Apakah Allah ingin mempersulit? Tentu tidak. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tak pernah mempersulitkan kamu. Allah ingin mendapatkan kebaikan yang diinginkan Allah, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut air yang halal menetes di tenggorokan, takut makan, takut minum, menjaga mata, takut melihat yang haram, menjaga telinga, takut mendengar maksiat, menjaga langkah kaki, ayunan tangan, bahkan bisikan hati, bahkan lintasan pikiran, dijaga itu semua selama 30 hari.
Semua yang halal kita tahan, makanan halal kita tahan, minuman yang halal kita tahan selama 13 jam lebih mampu menahannya. Mengapa tidak untuk yang haram? Maka puncaknya pada hari yang mulia ini kita pun ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku takut kepada Engkau ya Allah. Besar ketakutanku, besar musibahku yang kuterima, tapi tidak membuat mengalahkan yang haram. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal, sehingga kami tidak perlu terjerumus kepada yang haram. Di saat solat, di saat tahajud kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina azaban nar. Maka itu bukan hanya sekedar di ujung lidah, dia bukan sekedar kata-kata di khutbah, tapi dia masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam hati kita, ke dalam tulang sumsum kita. Besok, lusa kita akan kembali ke aktivitas kita yang sama. Kita akan kembali bekerja. Apakah Ramadan tinggal Ramadan? Apakah Syawal menjadi tempat kita kembali kepada perbuatan maksiat kita? Laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukanlah hari bagi orang-orang yang memakai baju baru atau pakaian baru. Hari raya hanya layak bagi orang yang bertambah taatnya, bertambah takutnya, bertambah hati-hatinya menjalani hidup yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah, kita takut kepada Allah, takut berbuat yang haram, takut makan yang haram, karena makanan haram akan menjadi darah dan daging. Darinya tidak diterima doanya, sulit hidupnya, apalagi itu diberikan kepada anak dan istrinya, pada keluarganya. Semoga kita menjadi hamba yang takut kepada Allah. Mulai detik ini, mulai pagi ini dan seterusnya, bertambah takut kepada Allah sampai ajal menjemput. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dari hikmah Idul Fitri adalah bahwa telah sebulan lamanya kita memberikan kesanggupan kita dalam bentuk tenaga. Mata kita tahan untuk bangun lebih awal. Kita membaca Al-Quran, kita sholat tarawih, kita tadarus. Apakah cukup sampai di situ? Tentunya tidak. Kita berikan sebagian harta kita, membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah ungkapan bahwa kita tidak kikir, kita tidak bakhil, kita tidak pelit. Wa may yanqusuha nafsih fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dari sifat pelit, sifat kikir, maka dia adalah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya harta yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita infakkan, itu tidak seberapa dibanding dengan nikmat Allah yang kita terima. Kita berkaca bagaimana kelopak mata kita, bagaimana telinga kita, bagaimana tenaga kita, bagaimana ingatan kita, itu tidak tertebus dengan materi. Jangan pernah kita menyangka kita telah menebus surga dengan harta yang kita punya. Kita hanya baru sekedar mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Maka saat mendapatkan rezeki yang halal, pakailah untuk jalan Allah, karena itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Yang tetap mengalir itu adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kullu mri'in tahta zinni shadaqatihi, semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Dengan sedekah itulah dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, kita Maha Kecil, kita kerdil, kita tidak ada apa-apanya, kita hanyalah butiran debu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga dari hikmah Idul Fitri adalah bahwa kita sudah meminta maaf kepada Allah. Innaka afun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku. Kita sudah mintakan ampun untuk kita, untuk orang tua kita, tapi ada dosa yang tak dapat dimaafkan kepada Allah. Kita menangis, kita mohon dan meminta kepada Allah, maafkan kesalahanku kepada si fulan ya Allah, tapi Allah tidak dapat maafkan karena ini hubungan kita kepada sesama manusia. Oleh sebab itu dikatakan manusia ini tulibat alaihimuz zillah, mereka akan direndahkan, mereka akan dihinakan, mereka akan dibuat sama seperti tanah yang tak bermakna, illa kecuali bihablum minallah wa hablum minan nas. Oleh sebab itu dianjurkan pulang dari solat Idul Fitri, datang dari arah kanan, pulang dari arah kiri. Datang dari arah kiri, pulang dari arah kanan. Kenapa? Makin banyak orang kita jumpai, makin banyak orang kita bersalaman, memohon maaf. Ma min muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, bayatasafahan, berjabat tangan, ila ghufira lahuma, maka Allah ampunkan dosa mereka, ayyaftariqa, sebelum mereka berpisah. Inilah kesempatan baik dan mulia, sifat orang bertakwa, wal afina 'anin nas. Mereka orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Banyak yang mampu menahan makan, banyak yang mampu menahan minum, tapi tak banyak yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Maka hari ini setelah 30 hari Allah uji, hai hambaku, ku uji dengan makanan, lulus. Ku uji kau dengan minum, lulus. Ku uji kau dengan nafsu syahwat, lulus. Hari ini ku uji kau dengan yang tampak ringan. Sanggupkah kau memaafkan saudaramu? Hari ini ketika kita kembali kepada fitrah, kembali pada fitratul Islam, kesucian Islam, mari kita raih tangan orang tua kita, saudara kita, kawan kita, sahabat kita yang pernah berselisih paham dengan kita. Kata-kata kita kasar, ucapan kita menyinggung perasaannya. Mungkin karena dia baik, karena dia tulus, tapi dalam hatinya tetap tergores. Goresan itu kita hapus hari ini dengan ucapan permohonan maaf. Demikianlah khutbah ini. Mudah-mudahan sekeluar kita dari madrasah Ramadan ini, kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa shafiina wa dhurina wa mustaqbala maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa zajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم انفع عنا البلاء والوباء وسوء الفتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.